Halo, kita lanjut lagi di cerita yang berjudul Humor Sufi. Jadi seorang sufi itu adalah orang yang mencintai akan spiritualitas kesucian dari dirinya. Sehingga orang yang mencintai akan kesucian ini, dia menuliskan apa yang dia pikirkan, tulis apa yang dia rasakan, dia tulis dan apa yang dia alami juga dia tulis. Nah, dari hasil tulisan-tulisan ini terdapat kisah-kisah yang menggelitik perut. Nah, yang kita perhatikan, kita fokuskan bukan yang lucunya, namun hikmah yang ada di dalamnya. Kemarin kita telah membahas dan menceritakan tentang kisah tiga orang pembohong. Tidak melihat agamanya, namun melihat sifatnya. Yang pertama Kristen, yang bertemu dengan Isa Al-Masih dan diajak ke langit. Yang kedua adalah bertemu dengan Musa dan diajak ke surga. Dan yang ketiga adalah si Muslim yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Ketiga-tiganya ini mempunyai motif, yaitu memakan halwa. Barang siapa yang mimpinya paling indah, maka ia berhak memakan halwa. Dan yang paling menang adalah yang mimpinya paling indah. Siapakah itu? Ketiga-tiganya memang indah, namun yang mempunyai satu akal, yang mempunyai akal-akalan supaya dia bisa memakan tanpa penilaian mimpi itu adalah yang muslim. Dia bermimpi bahwa Nabi Muhammad menyuruhnya untuk memakan halwa itu sendirian karena dia lapar. Nah, yang menang bukanlah yang paling indah, tapi yang mempunyai akal-akalan tersebut. Ketiga-tiga ini tidak baik, namun apa jadinya jika seseorang ketiga-tiganya berbohong? Ya, yang akan terjadi adalah yang akan menang adalah orang yang paling bohong. Itu kalau ada tiga orang pembohong yang bersaudara, yang bekerja sama atau bersahabat. Tidak ada baiknya ketiga-tiganya pun. Kebohongan hanya bisa dikalahkan oleh yang lebih bohong. Sedangkan kejujuran tidak bisa dikalahkan, akan kuat selamanya, forever, hingga dibawa ke alam barzakh, dihitung kebaikan, dan di yaumil akhir ditimbang, yaumil mizan, timbangannya kebaikannya lebih berat. Itu kebaikan dan kebohongan. Nah, cerita yang selanjutnya adalah cerita tentang kebohongan lagi tentunya. Kebohongan dari seorang murid terhadap guru, halaman 43. Ya, di halaman 43, bosan terhadap guru. Sekelompok anak sekolah yang sudah jenuh dengan guru mereka memutuskan untuk melepaskan diri sejenak. Duh, bosan ya. Guru dia lagi. Kapan ada variasi? Di sini lagi, di sini lagi. Memang manusiawi bosan itu. Salah seorang di antara mereka lebih arif, lebih bijaksana, lebih tahu, lebih paham, lebih dewasa daripada yang lainnya. Dia pun berkata, "Aku akan masuk kelas untuk mengatakan kepada guru, mengapa Bapak kelihatan begitu pucat?" Lalu Hasan masuk dan bertanya kepada guru itu, apakah dia sedang tidak enak badan? Nah, lalu Asad, Karim, satu persatu semuanya berkomentar sama. Pertama Hasan nih, orang yang tadi mempunyai akal untuk mengatakan, "Bapak kenapa pucat?" "Pak, kenapa Bapak kelihatan pucat?" Lalu dia pun pergi. Oh ya, satu lagi orang datang, namanya Asad, berkata demikian sama. "Pak, kenapa Bapak hari ini nampak pucat?" Dia pun pergi. Nah, ketiga lagi, orang yang ketiga, Karim namanya. Dia pun berkata dengan pola yang sama dengan kata-kata yang berbeda. "Pak, Bapak sedang kurang enak badan ya?" Loh, kok tahu dari tadi kenapa murid-murid berkata, "Aku sedang pucat, aku sedang pucat, aku sedang tidak enak badan." Tiga orang. Lalu semuanya berkomentar sama. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berkata sama semuanya. Anak-anak itu melakukan apa yang sudah mereka rencanakan. Kedua puluh orang itu merencanakan hal yang sama untuk berkata dan kompak bahwa Bapak kelihatan pucat. Mulanya sang guru tidak begitu memperhatikan. Barangkali tidak ada apa-apa, mungkin perasaanku saja atau anak-anak salah lihat kali.
Mulanya sang guru tidak begitu memperhatikan, tetapi lama-lama dia menjadi yakin kalau dirinya itu benar-benar sakit. Nah, itu dampaknya. Kalau lebih dari satu orang, dua orang mendoakan kita sakit, dan lebih dari 10, 20, hingga 40, itu akan menjadi doa. Ingat, apapun kata-kata kalian yang kalian ucapkan, itu menjadi doa. Maka berhati-hatilah dalam berucap. Kalau berucap diucapkan oleh orang yang teraniaya, satu orang pun akan langsung mantul. Kalau dua orang yang berkhianat atau dua orang penjahat berkata kepada orang yang baik, tidak akan mempan. Tadi mantul itu maksudnya manjur, bukan mantul. Nah, dia merasa sakit hati kepada istrinya. Dia pikir-pikir, aku pucat, jangan-jangan ini adalah hasil dari hatiku. Dia merasa sakit hati kepada istrinya karena tidak mempedulikan kepada dirinya. Istrinya tidak peduli padanya. Tadi pagi, kata guru itu, tadi pagi istriku bahkan tidak menanyakan kepadaku apa yang sedang kurasakan dan apakah aku sebaiknya tinggal di rumah saja. Tidak usah mengajar, barangkali dia berharap agar aku mati saja. Dia berpikir seperti itu kepada istrinya, karena istrinya tidak memperhatikan dirinya, dan dia pun berpikir, istriku sudah tidak perhatian, mungkin aku mati pun dia tidak akan peduli. Dia lalu pulang dan tidur sembari menggigil dan sakit. Lihatlah, tadinya guru itu tidak apa-apa, akhirnya dia pun jadi menggigil dan diselimut. Siswa-siswa pun lalu pulang dan bermain-main. Mendengar cerita mereka bahwa guru mereka sakit, ibu-ibu mereka jadi curiga, orang tua muridnya jadi curiga. Loh, Pak Guru sakit. Bukannya tadi kalian masuk sekolah? Iya Bu, tadi kita masuk sekolah, tapi Pak Guru kelihatan tidak enak badan, lalu kami disuruh pulang. Sehingga aku boleh main ya Bu? Ya silakan, Ibu mau lihat Pak Guru dulu ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibunya pun datang ke rumah Pak Guru tersebut. Nah, lalu mendatangi rumah Pak Guru itu. Mereka melihatnya terbaring di selimut yang tebal. Kepalanya diikat dengan sapu tangan, diikat seolah-olah dia sedang pusing, mengaduh dan meratap. Aduh, ya Allah. Dengan iba, hati para ibu itu berkata, kami tidak tahu kalau Anda sakit. Kami tahu dari anak kami, karena anak kami dipulangkan lebih dulu, lebih awal dari biasanya. Lalu Pak Guru pun menjawab, begitu pula aku, sahut si guru. Sampai anak-anak itu mengatakan kepadaku kalau aku ini sakit. Nah, lihatlah seorang guru yang sakit, padahal guru itu tidak tahu kalau dia sakit. Dan dia pun jadi menggigil karena dibilang oleh si murid-muridnya sakit. Guru ini nampaknya cerdas. Cerdasnya kenapa? Cerdasnya karena sang murid-murid itu telah berkata dia sakit, dan dia pun harus sakit karena doa yang tidak diharapkan. Ya, kenapa harus sakit? Padahal bisa ngajar. Ya bisa, tapi murid-murid sepertinya sudah bosan. Jadi guru itu lebih baik dibetulkan saja, pura-pura sakit. Toh murid-muridnya juga nyuruh gurunya sakit, jadi gurunya pura-pura sakit. Jadi siapa di sini yang salah? Apakah sang murid yang berkata guru itu sakit sehingga seolah-olah mengutuknya, atau sang guru menganggap kata-kata murid-muridnya itu betul, dia sakit? Atau salah si istrinya yang tidak perhatian kepada suaminya sehingga dia pun jatuh sakit suaminya? Siapa yang salah? Istrinya, si gurunya, atau murid-muridnya? Coba, di sini ada tiga tokoh lagi. Bingung kan?